Om Swastiastu. Jadi di sini saya sebagai penyaji keempat yang akan membawakan materi yaitu manajemen peserta didik. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya I Ketut Budi Anyana dengan NIM 18130111065. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan yaitu untuk yang pertama konsep dasar manajemen peserta didik, yang kedua pencatatan data peserta didik, yang ketiga permutasi dan promosi peserta didik, dan yang terakhir yaitu yang keempat layanan khusus peserta didik. Jadi langsung saja untuk yang pertama yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari dua kata yaitu manajemen dan peserta didik. Manajemen itu sendiri yang terdapat dalam buku Manulang yang mengutip dari buku Encyclopedia of the Social Science mengatakan bahwa manajemen itu merupakan suatu proses, dan sedangkan peserta didik itu merupakan orang yang menempuh ilmu baik sesuai dengan cita-cita maupun untuk harapan masa depan. Selanjutnya yaitu untuk tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik. Nah, untuk tujuannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kedua untuk menyalurkan minat dan bakat dari peserta didik, dan yang ketiga yaitu untuk menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk fungsi dari manajemen peserta didik yaitu sebagai wahana peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal, baik itu dari segi individualis maupun sosialis. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Nah, prinsip-prinsip manajemen peserta didik ini merupakan yang nantinya akan menjadi pedoman di dalam melakukan manajemen peserta didik. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan. Terus, manajemen peserta didik haruslah mempersatukan peserta didik yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Terus, manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Untuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, serta kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik dalam sekolah maupun di masa depan. Nah, jadi lanjut untuk ke pendekatan manajemen peserta didik. Nah, pendekatan ini ada dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Nah, jadi itu dia konsep dasar dari manajemen peserta didik. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu pencatatan data peserta didik. Pencatatan data ini melalui 6 tahap, yaitu tahap perencanaan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, pengelompokan peserta didik, dan pembinaan dan pengembangan peserta didik. Untuk perencanaan peserta didik, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan peserta didik. Yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik, yang merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga yang bersangkutan. Untuk yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pemilihan peserta didik yang sesuai dengan ketentuan dari suatu lembaga.
Terus yang keempat yaitu orientasi peserta didik. Nah, orientasi ini adalah pengenalan lingkungan di suatu lembaga. Nah, yang kelima itu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah didasarkan pada sistem kelas. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dilakukan untuk membina dan membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam beraneka ragam pelajaran. Nah, lanjut untuk yang ketiga yaitu mutasi dan promosi peserta didik. Mutasi peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain maupun perpindahan peserta didik yang masih dalam satu sekolah namun hanya berpindah jurusan seperti itu ataupun program studi. Nah, mutasi peserta didik ini terdiri dari dua mutasi, yaitu mutasi eksternal dan mutasi internal. Untuk mutasi eksternal ini yang merupakan mutasi untuk sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya. Sedangkan untuk mutasi internal masih di dalam sekolah namun dilakukan peserta didik dalam data sekolah. Nah, untuk penyebab adanya mutasi ini yaitu dari dalam diri peserta didik tersebut, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Untuk mutasi peserta didik ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB dan dijelaskan pada bab 4 pasal 20 sampai 22 mengenai perpindahan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu promosi peserta didik. Promosi peserta didik ini biasanya dilakukan dalam waktu penting tertentu seperti menjelang kelulusan dari peserta didik. Promosi ini biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga promosi ini dilakukan di sekolah-sekolah dengan mengajak peserta didik yang berprestasi dan menyuruh peserta didik yang berprestasi tersebut menceritakan apa saja yang ada di dalam sekolah tersebut dan juga menceritakan hal-hal yang dapat mengembangkan potensi dari peserta didik baru yang akan melamar ke sekolah tersebut. Nah, itu saja untuk mutasi dan promosi peserta didik. Jadi selanjutnya kita ke yang terakhir yaitu layanan khusus untuk peserta didik. Nah, setelah peserta didik diterima di suatu sekolah, pastinya akan mendapatkan suatu pelayanan khusus dari sekolah tersebut, seperti layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan, layanan kesehatan, layanan asrama, layanan kantin, dan layanan transportasi. Nah, untuk layanan bimbingan konseling yaitu sebagai proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu mengarahkan dirinya sendiri sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peserta didik tersebut. Layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini adalah sebagai layanan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Terus adanya layanan kantin. Layanan kantin diperlukan agar dalam proses pembelajaran kebutuhan akan gizi dan asupan makanan peserta didik tetap dapat terpenuhi. Selanjutnya ada layanan kesehatan, yaitu untuk membina dan meningkatkan kesehatan peserta didik. Selanjutnya adalah layanan transportasi, yaitu sebagai sarana menunjang peserta didik di dalam berangkat ke sekolah maupun pulang dari sekolah. Selanjutnya adanya layanan asrama. Pada umumnya layanan asrama ini digunakan untuk peserta didik yang memiliki tempat tinggal cukup jauh dari lokasi sekolah. Nah, itu saja pemaparan materi untuk manajemen peserta didik. Jadi
materi-materi yang saya bawakan itu saya dapatkan dari berbagai macam sumber. Nah, sekian dari pemaparan materi saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Untuk penutup saya haturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.